dinasehatin juga sama ustadznya, udah alhamdulillah. Sekarang justru yang gue rasain adalah kehilangan. Iya aja kok di rumah tuh kan kalau mau pergi kemana-mana gue pamit kan, ayo pergi gitu, terus kalau pulang tuh halo assalamualaikum ayo pulang nih gitu, aku sapa semua anak-anak gitu. Pas di Dok di sini mau apa di shoot berdua dulu sama ini hadir di Baikis. wah ini mah harus di acara harus diutamakan, harus hadir. Jadi udah kenal Mbak Menur tuh udah lama, tapi jarang ketemu. Nah beberapa waktu yang lalu kita collab di YouTube ya. Nah ini udah ketika ini harus datang lah, harus menjaga pertemanan. Ya makanya. Nah ini juga makanya dari tadi habis ada acara ini juga harus syuting maraton jadi kesini cet gitu. Yang penting Mbak Menur bahagia tuh ya, sehat terus biar bisa melakukan banyak hal. Ini soalnya cita-citanya banyak banget. Tapi umurnya nggak mau disebutin umurnya. Gimana nih kolaborasi sama kayak Tadaki Kemarin main binatang ya? Iya. Dia suka ular sebenarnya. Iya. Jadi tiba-tiba pas ke tempat aku kan binatang banyak, yang dipilih untuk berinteraksi lama ular. Hebat banget. Kenapa Jadi ya berani sama ular? Ada sesuatu mungkin? Kan ularnya kan mungkin Iya. nggak berbisa ya. Iya betul, mungkin rindu ular mungkin. Apa sih saya ular? Nasionya ular gitu. Tapi selain bakal apa kemarin bikin konten bareng, apa bakal nanti ada sesuatu bareng-bareng lagi? Belum tahu. Belum tahu ya. Tapi ya biasanya kalau udah ini kan ada ide-ide berikutnya, Iya. kerja bikin project apa Mungkin gitu. ya doain aja ya. Bisa. mungkin ada bocoran buat thriller para teman-teman pengen tahu pengen bikin apa lagi nih. Belum kepikiran apa, tapi yang jelas kalau Mbak Menur tuh idenya banyak banget. Idenya tuh liar banget, tiba-tiba apa harus banyak didukung oleh orang-orang tepat di lingkungannya ya, Iya. untuk diwujudkannya. Amin. Semoga nextnya ya kita ya. Siap. Kedekatannya sosoknya Kak Banyu sendiri Mbak. Jadi ini mah sosoknya humble banget gitu ya. Secara kita kemarin juga ngobrol tentang Iya. Bapak Izin Soekarno ya, proklamator, cucu proklamator, tapi santai aja gitu, sesantai-santainya kan dia bisa ada pilihannya untuk bisa menjaga jarak, bisa seperti apa pembawaannya, tapi santai aja. Kok bisa Kan, sih? ya kayak gitu kan ribet ya. Jadi mendingan ya biasa-biasa aja. Nah baru sendiri lihat sosok Irfan Hakim sebenarnya kan ini kan pasti tamu spesial semua nih yang diundang nih. Emang kenalnya udah lama sih, cuma emang jarang ketemu. Betul. Ketemu tuh yang pas kemarin itu kolaps. Ya gitu. Jadi kita Iya. sama-sama kenalan kita banyak, tapi untuk berinteraksi itu sama-sama Iya. jarang karena ya sama-sama kesibukan masing-masing ya. Mm-mm. Baru Kalau ketemu Mas Ipan ada lagi. hadiah khusus nggak? Kehadiran saya. Doa lah yang Bingung penting juga ya, kali ya. kalau sama Mbak Benur ngasih kado apa sih, semuanya udah ada Semuanya juga udah ya. ada. Doa Biar- yang baik ya. Doa aja. Amin. Bahagia Doanya terus ya. sih mungkin Mas Ipan. Ya tadi mudah-mudahan sehat terus, itu Amin, paling itu utama, utama terus ya. bahagia dan juga selalu dicinta oleh orang-orang yang sayang sama Mbak Benur. Dan happy birthday. Thank you. Ulang tahun. Ya, see you ya. Ularnya ada lagi ya. Mau nanya yang itu yang Siap. anak sekolah apa gitu. Oh, Mondok. oh iya mondok. Gimana Kak Irfan? Kita kan gimana nih yang di Instagram sedih ninggalin anak-anak mondok gitu. Iya, betul. Jadi- emang seorang hakim pengen anak mondok atau gimana? Jadi sebetulnya yang bikin gue sedih dan terharu plus bahagia sebetulnya karena ada sebentar. Gimana nih anak-anak yang mondok teriak? Oke, oh iya. Ninggalin tapi bahagia gitu. Ya, jadi kemarin itu sedih, bahagia, terharu, plus bangga sebetulnya karena si kembar Rakana dan Raina mereka sendiri yang memutuskan ingin mondok di pesantren. Itu agak kaget juga sih, tapi sebetulnya tidak terlalu mengagetkan karena kan saya di lingkungan saya itu keluarga besar saya terutama itu semuanya pesantren kecuali saya. Nah, ketika anak saya tiba-tiba hampir setahun yang lalu lah ketok kamar saya, kemudian dia presentasi katanya, ayah aku mau mondok pesantren. Oh ya? Kaget dong. Kaget maksudnya kenapa? Ya jelasin kenapanya, mau di mana? Ya nanti masih cari, ya udah cari dulu. Dia cari lagi, presentasi lagi, saya mau di Solo. Kenapa di Solo disebutkan juga? Ya udah, aku pikirnya cuma keinginan anak-anak itu aja. Ya udah, nanti cari tahu. Akhirnya kita survei ke sana,
lihat pas sudah survei gimana Di Solo ya? ke Solo, yakin cari lagi pesantren yang lain, tapi dia tiba-tiba aku mau di Solo terus aja gitu. Kan di keluarga aku tuh anak-anak tuh dikasih kamar sendiri, sama dikasih HP tuh ketika masuk SMP semuanya termasuk Aisyah. Nah ini mereka kan saat itu tuh baru kelas 5 naik ke kelas 6. Aku bikinin kamar kan, aduh nanti ke mondok dia belum pernah ngerasain punya kamar, pas udah kamar jadi, nih udah dapat kamar, gimana mau pesantrennya masih jadi nggak? Mau, ya udah. Saya kasih HP nih kalian kan nantinya takutnya nggak bisa pegang HP, beneran masih mau mondok, mau. Terus sampai perjalanan ke pesantrennya kemarin juga dia tetap aja ke mau. Jadi gue tuh bukan melarang sih ya, mencoba keteguhan keputusan mereka, dan akhirnya mereka dua-duanya justru semakin yakin. Gue kesana sampai ngelepasnya juga nangis banget, terus akhirnya agak-agak tertampar ketika banyak orang ngomong harus bersyukur. Rata-rata kan ada orang tuanya yang mau, anaknya yang nggak mau, biasanya seperti itu. Nah ini mah kebalikannya, akhirnya ya udah dinasihatin juga sama ustadznya, ya udah alhamdulillah. Sekarang justru yang gue rasain adalah kehilangan. Iya aja kok di rumah tuh kan kalau mau pergi kemana-mana gue pamit kan, ayo pergi gitu, terus kalau pulang tuh halo assalamualaikum ayo pulang nih gitu, aku sapa semua anak-anak gitu. Pas ini karena Ina ayah pergi, terus si Jalu ayah kan mereka nggak ada, oh iya lupa, sedih gitu, kangen. Dan apalagi ini udah mau sebulan nggak ketemu dengan mereka kan, karena peraturannya nggak boleh dijenguk dulu. Mungkin nanti akhir bulan ini insya Allah bisa ngejenguk sana, mudah-mudahan bisa mengobati rindunya. Tapi kalau dilihat foto-fotonya kan nggak berkomunikasi, cuma dikirim foto dari pesantren itu, fotonya juga atau video nggak boleh. Dari video kiriman gitu kan, itu satu sekolah kadang-kadang kelihatan, anak saya kadang-kadang enggak. Ya kangen banget sih. Dan tapi di sisi itu justru tenang, berharap mudah-mudahan dari dua anak saya ini yang niatnya memang ingin mempelajari agama lebih dalam, memperkaya kemampuan bahasanya, bahasa Inggris dan bahasa Arab, apalagi kan ini juga internasional, jadi juga hafalan Al-Qurannya juga mudah-mudahan bisa bertambah. Mudah-mudahan dari mereka ini bisa mengantarkan gue ke surga, insya Allah. Amin. Tapi dari yang Kak Irfan sendiri memang ingin mengkerucutkan kemauan seorang orang tua ya, tapi membebaskan ke anak. Jadi semua anak-anak saya itu saya bebaskan untuk menentukan mereka melangkah kemana, tapi tetap dalam pengawasan. Misal kayak Aisyah anak pertama memutuskan untuk menjadi atlet berkuda plus menjadi pencipta lagu dan mungkin nyanyi, tapi fokusnya itu lebih ke atlet sih sebetulnya, nyanyi kemampuan tambahan lah istilahnya. Ya ayo kita dukung, kita support selama positif. Si kembar tiba-tiba ingin mondok, ya udahlah, masa dilarang gitu, didukung gitu. Nanti si Jalu, Jakir ya, penting semuanya dicoba dulu kegiatan positifnya, mereka lebih suka kemana, monggo gitu. Jadi ya tidak memaksakan lah, tapi mendukung dan mensupport selama positif. Tapi Mas Irfan udah siap ya, kan anak-anak semakin besar pasti makan mencari jati diri mereka masing-masing, bakal ditinggal sama anak-anak. Ya itu ya, orang tua manapun pasti di satu titik, satu masa harus kuat untuk bisa berpisah dengan anak-anaknya. Dengan alasan apapun, bisa mereka misal kuliah di luar kota, di luar negeri, ataupun mereka nanti pastinya juga berumah tangga, pasti akan terjadi sebuah perpisahan. Tapi ya itu, tugas orang tua adalah menyiapkan mereka untuk bisa menghadapi apapun tantangan dan rintangannya. Dan untuk masalah pondok pesantren justru gue merasa itu ada keputusan terbaik. Bahkan sekarang gue lagi ngerayu-ngerayu Aisyah, Syah nggak pesantren juga gitu. Jadi tapi kembali tidak akan memaksa, ketika anaknya mau ayo, kalau enggak ya udah, tapi yang penting tetap di koridor yang tepat. Oke. Lagi Siap? Nggak tahu. Terima kasih Kak.